Sebelumnya kan kemarin Bapak sempat menyinggung kalau misalkan beberapa tahun belakangan pas di DPD ya Pak ya, itu Indonesia ekonominya seperti tercekik gitu Pak, karena sulit ya Pak ya, meskipun sekarang juga sudah membaik gitu, cuma kan belum pulih sepenuhnya gitu Pak. Kalau misalkan dari menurut Bapak, sekarang ini kan banyak orang gajian tapi langsung habis dibelanjakan Pak. Terus kalau menurut Pak Pur, hal pertama yang sebaiknya dilakukan begitu menerima gaji itu apa sih Pak? Kita ngomong ekonomi dulu sedikit ya. Jadi 20 tahun terakhir ini mesin ekonomi kita selalu timpang. Di tahun 10 tahun pertama zamannya SBY yang jalan private sector, government-nya nggak belanja betul. Terus di zamannya Pak Jokowi, government-nya belanja habis-habisan, private sectornya tidak terlalu tumbuh. Nah, ke depan kita akan pastikan dua mesin ini, pemerintah dan private sector, tumbuh secara bersama-sama. Itu kan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi ke depan harusnya masa depan kita akan baik. Nah, kalau masa depannya baik, nanti kan teman-teman Gen Z yang seumuran saya ya, itu kan akan mendapat penghasilan yang lebih banyak juga. Teman-teman yang lain akan bisa lebih mudah cari kerja. Nanti kan pasti dapat gaji yang cukup. Nah, nanti kalau udah dapat gaji cukup, mulailah nabung sedikit-sedikit. Jangan dihabisin. Ya, paling enggak mungkin pertama kalau masih hidup sama orang tua, tabungnya aja 50%. Gaji sebagian biar orang tua yang nanggung. Tapi kalau udah sendiri, ya mulai targetkanlah mungkin 30% dari uang gajinya ditabungkan setiap bulan. Di tengah harga-harga yang terus naik, bagaimana cara paling sederhana menjaga daya beli tanpa harus pelit untuk menurunkan kualitas hidup Pak? Kan kadang juga ada orang yang frugal living tapi kebangetan gitu ya Pak ya? Ya, frugal tuh perlu, tapi jangan sampai kelaparan lah hidupnya gitu. Cukup makan, cukup gizi cukup, itu perlu diperhatikan. Karena kesehatan adalah investasi yang jangka panjang yang harus dilakukan sebetulnya. Jadi frugal perlu. Cuman kalau Anda lihat harga-harga naik, ya harga pasti naik terus kan. Setiap tahun, setiap bulan naik sedikit-sedikit. Tapi saya pikir ke depan naiknya nggak akan terlalu signifikan lagi. Inflasinya akan dijaga di bawah 3%. Harusnya ada kenaikan harga pun masih akan bagus. Untuk hedge ke harga, untuk melindungi diri ke harga, di mana? Taruhlah di tabungan sebagian, tadi deposito yang bunganya mestinya sih sedikit di atas harga, di atas inflasi. Jadi nggak tergerus dengan kenaikan harga secara umum. Kalau nanti punya uang lebih, ya sebagian uangnya dipindahin ke orang suka hedge, suka naruh investasi di emas katanya. Tahu aja di situ kalau untuk melindungi terhadap kenaikan harga aja. Nanti kalau mau investasi yang lebih lanjut, yang lebih agresif lagi, bisa mulai lihat reksadana saham, atau yang paling sebelumnya obligasi pemerintah retail, habis itu mutual fund, reksadana saham, mutual fund reksadana yang saham, atau reksadana obligasi, reksadana saham. Terus kalau udah mulai jago, mulai invest di capital market secara langsung di saham. Tapi jangan lupa belajar ilmu